komentar dari kita dan saya mungkin tidak akan undi sekarang, barangkali supaya bisa masuk diskusi. Sebagai kompensasinya karena undiannya ditunda, ada tambahan 2 jam tangan merek Hoops dari Acer. Jadi nanti setelah acara ini kita akan undi 1 buah Iconia Tab dan 2 buah jam Hoops HOOPS dari Acer. Nah, kita masuk ke acaranya Pak Idaman, silakan dikuasai kembali forumnya sebijak mungkin, Pak. Silakan. Terima kasih. Selamat malam kembali. Jadi, pertama saya mengucapkan terima kasih. Saya merasa mendapat kehormatan bicara dengan atau bekerja sama dengan rekan-rekan sekalian gitu. Ini kelompok yang sangat menyenangkan, sangat brilian, sangat produktif gitu. Ketika tadi diskusi pro kontra itu seperti saya mengamati cara berpikir kalian dan saya cukup menyenangi itu. Saya berterima kasih atas itu dan saya berterima kasih Anda masih bertahan sampai saat ini. Sebelum diskusi sebelumnya saya akan share sedikit tentang ketika saya pernah pergi ke Thailand gitu, saya melihat orang-orang di Thailand itu di Bangkok itu lalu lintasnya sama padatnya, kotanya sama padatnya dengan Jakarta. Tetapi di situ polisi agak jarang, kalaupun ada polisi lalu lintas, itu mereka itu santai di sana. Itu bukan ngawasin begitu. Dan saya beberapa hari di sana berkali-kali saya melihat bahwa orang-orang Thailand itu bukannya takut sama polisi, gitu. Tapi mereka memang tidak suka melanggar peraturan lalu lintas. Buat mereka itu very not istilahnya. Oh, very not enggak banget. Very not gitu. I don't know dark. Nah, demikian juga orang Kanada. Dan setelah diselidiki saya lihat ada beberapa hal lain itu yang mereka sangat tertata gitu. Kemudian saya cari sejarahnya. Ternyata di dalam sejarah Asia, negara kerajaan Thailand itu belum pernah dijajah oleh negara manapun. Jadi mereka belum pernah diatur oleh pihak lain. Oleh karena itu mereka jatuh bangun mengatur dirinya, mereka harus belajar mengatur dirinya, sehingga mereka mampu mengatur dirinya tanpa harus diatur orang lain. Gitu. Nah, komunitas internet ini adalah satu contoh tantangan di masa depan ketika masyarakat mampu mengatur dirinya, gitu, sehingga orang lain nggak perlu mengaturnya lagi. Gitu. Oke, baiklah, kita kembali ke sini, kita akan berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, saya akan menunjukkan beberapa poin di sini di surveinya Mas ICT Watch itu ya. Ini ada beberapa tadi yang dibilang contoh-contoh ini. Nah, misalnya kan, ini ethics code kan, ini adalah beberapa benefits ya. Jadi become a reference gitu, maximize the positive impact, self-regulation, local positive content. Ini contoh ya, contoh beberapa manfaat adanya semacam panduan atau semacam apa, kita tidak akan mengunci istilahnya apakah itu namanya etika atau apa, kita buka dulu. Tapi biasanya adanya ethics code atau etika atau apa akan punya manfaat semacam ini. Sudah ada disebut, kemudian ada beberapa butir-butir kesepakatan, contoh inisiatif-inisiatif, lalu kemudian ada principles ini, ya. Jadi ada beberapa bahan yang sudah ada, ini hard copy-nya ada di Anda sekalian, ya. Ini bisa menjadi pertimbangan supaya kita tidak mulai dari nol, oke? Berikutnya kita akan melakukan diskusi. Sekarang diskusinya agak berbeda. Saya akan saya akan menyebutkan topik, gitu kan? Oke. By the way, yang mau nge-add saya. Ini FB gue, gitu kan. Oke. Karena saya sebetulnya ingin berkenalan dengan Anda sekalian satu persatu, tapi nggak mungkin waktunya, gitu kan. Jadi saya tinggalkan FB saya aja kalau mau di-add. Sebetulnya kalau mau di-search di Google juga I'm Googleable. Gitu. Bisa dicari di Google. Oke, baik. Diskusi kali ini, baca nggak dari belakang? Kebaca ya? Oke. Jadi ada topik 1, ya. Topik 1 itu topik umum tentang etika internet dan sebagainya, mana yang disebut etik, mana yang wilayahnya hukum, wilayah ini nggak usah diatur, wilayah ini diatur, kalaupun ada etika itu hanya mengatur komunitas internal. Jadi ini prinsip-prinsip, jika ada internet jika ada etika fungsinya apa, keterbatasannya apa, kemudian bagaimana proses muncul berkembangnya, gimana dirumuskan, gimana berlakunya, apakah tumpang tindih. Ini prinsip-prinsip umum tentang the ethic atau code of
etik atau apa. Ini topik 1. Mungkin ada orang yang senang ngobrolin wilayah ini, gitu ya. Kemudian ada topik 2, ya. Topik 2 itu adalah masalah-masalah yang muncul di internet. Misalnya ada masalah pencemaran nama buruk, gitu kan. Misalnya ada fitnah, gitu kan. Mas Doni BU itu dulu pernah dibilang ganteng, itu kan fitnah, gitu. Padahal kece gitu kan. Oke. Jadi apa saja masalah-masalah yang bisa muncul di internet, soal perdagangan, penipuan, apa segala, kemudian itu ya. Lalu masalah-masalah ini biasanya dihadapi dengan apa? Gitu kan? Dengan direspon, diralat, dengan dikeroyok, bawa preman, gitu kan, macam-macam. Bagaimana proses masalah ini selama ini dihadapi, gitu kan? Kemudian bagaimana masalah dihadapi, lalu bagian-bagian dari masalah ini hubungannya dengan regulasi, budaya, tindak tanduk, dan kemudian norma, etika, hubungannya apa. Jadi sudut pandang nomor 2 adalah membahas dari sudut masalahnya, maka poin-poinnya adalah begini. Oke, itu topik kedua ya. Topik ketiga itu adalah prinsip-prinsip yang menjadi prinsip-prinsip apa yang dirasa mendasar dalam berinternet misalnya. Jadi itu nanti ada bahasa prinsip. Tadi waktu itu disebutin antara akurasi dengan speed misalnya. Lebih penting mana? Bahwa berita itu akurat atau berita itu cepat misalnya. Apakah kebebasan berekspresi lebih penting daripada sensor? Mana prinsip-prinsip apa yang penting sih? Dan ini ada sebagian nggak usah mulai dari nol karena di handout Anda ada sebagian contoh-contoh. Tinggal Anda kembangkan, komentarin yang ini bagaimana. Oke kan? Terus prinsip-prinsip ini udah diatur belum? Oleh apa? Apa ada inisiatif yang mengatur prinsip-prinsip itu dan sebagainya. Ini jadi butir-butirnya ya. Oke. Nah, ketiga topik ini ya, masih ada tambahan topik keempat itu adalah bukan tematik tetapi mekanistik. Jadi ada topik khusus nomor 4. Topik ini akan nanti dipimpin oleh Blontang gitu. Kalau belum tahu ada yang namanya Blontang mana, cari aja di belakang, kita teriakin itu. Oke. Tim 4, jadi tim 4 ini kerjaannya dia melihat diskusi topik 1, topik 2, topik 3 ya. Kemudian dia kalimatkan, dia tuangkan lagi ya, dirumuskan lagi. Kemudian dikemasnya menjadi sebutlah dokumen tebet gitu, rumusan hari ini. Apapun namanya gitu kan. Nah, kemudian karena topik ini topik pasukan komando, ini bagian pasukan komando. Dia bekerja mulai ketika kalian mulai berdiskusi di kelompok yang masing-masing, pasukan kelompok 4 ini sudah mulai ikutin, mulai nyatetin gitu, sehingga nggak usah mulai dari awal lagi, nanti nggak usah nunggu mereka presentasi gitu. Nah, tentu saja orang ada yang tertarik di sini, dan di sini, dan di 4 gitu ya. Oke. Nah, diskusinya begini. Nanti diskusinya langsung dituangkan di file komputer saja, sehingga langsung dipresentasikan pakai sorot-sorot ya. Gitu. Terus kalimatnya nggak harus kalimat final, tapi yang penting pointer-pointernya ya. Terus sekarang gini. Lalu saya tinggal tanya, siapa yang berminat pada topik 1 misalnya? Bisa tunjuk tangan nggak contoh? Siapa yang berminat pada topik 1? Ada nggak? Nggak ada yang berminat. Topik 2 nggak ada yang berminat. Topik 3 nggak ada yang berminat. Oke. Langsung topik 4. Yang berani main di topik 4 siapa? Selain Blontang. Oke. Oke, karena ada yang mau milih nggak gitu? Kalau nggak mau milih, dipilihin loh ntar. Hah? Siapa mau topik 1? Kamu mau di 1? Oke. Siapa lagi yang mau di 1? Oke. Mulai ada yang mau di topik 1 kan? Oke. Nah, oke. Ada yang mau di topik 2? Oke. Kalau ini baru muncul. Now we're talking. Oke. Harus ada yang mulai. Oke. Caranya gini sekarang. Menentukan siapa ikut di mana, siapa yang berminat ya, pergilah ke pojokannya masing-masing lalu berangkat gitu kan. Oke. Katakanlah siapa yang berminat topik 1 menggerombolah ke sini ya. Nanti berangkatnya bareng. Nanti yang berminat topik 2 menggerombol ke tengah sini ya. Ya. Yang berminat ke topik 3 menggerombol ke sini. Kemudian saya butuh nggak banyak-banyak untuk jadi anak buahnya Blontang, itu cuman 3 orang aja, maksimum 3 orang, 2 orang juga cukup. Siapa yang mau ikut Blontang di tim 4? Kamu mau? Oke, 1 gitu kan. 2. Oke, ada 2 yang ikut. Oke, 2 pun cukup ya. 2 pun cukup, berarti nanti kan bertiga nih Blontang nih.
Jadi mereka bisa memata-matai diskusi itu waktu presentasi sudah itu kan. Oke, kalau gitu nanti kumpul aja di masing-masing topik 2 di sini, 1 di sini, 3 di sini, lalu dimulai diskusi. Laporan diskusinya itu ditulis nama-nama pesertanya. Gitu. Di ujungnya baik siapa nama-nama pesertanya. Oke. Nah, waktu diskusinya adalah 25 menit ya. Sejak saat ini. Kenapa? Itu termasuk ngumpulnya gitu kan. Ngumpulnya mau berapa? 10 menit, enggak kan? Pindah-pindahnya kan cepet kan? 1, 2, 3 cuma gitu kan? 25 menit ya? Oke, let's go. Ini namanya workshop ya. So, you work, I shop. Oke.
Kalau gue ada concern kayak karena memberangkatkan dan diwakili dan itu ada sedikit perbedaan karakternya kayak apa namanya untuk banyak orang yang di blog juga terjadi jadi bisa di copy paste aja itu sama kalau yang tapi yang dijual ini biasanya karakternya lain dia ada penyelundupan barang ilegal itu kan ya betul. Kalau maksudnya dia menipu. Ya namun kita sendiri ya sedikit dong gitu kan. Calon phishing apa namanya backflamming ya kalau istilahnya. Jadi account sama apa seller lah gitu. dipakai oleh data-data seller itu dipakai oleh yang orang lain yang aku iya itu secara alami sebenarnya prosesnya seperti itu dimasukkan ya pasti kan kita kan misalnya kita nih baru-baru kenal gitu kan data merah itu kan kita ini ada itu kita tahu karakter masing-masing gitu di forum itu tidak ditindak iya bisa jadi habis baliknya jadi kira-kira dari cerita tadi ada dua yang saya tangkap satu penipuan gitu ya orang lain ya penjualan barang ilegal pembajakan pembajakan sebenarnya kan kita membajak kita olah iya kita olah penipuan ya penipuan kali ya kalau gini nih kayak gini penipuan yang kejar lah pakai C kan itu paling yang masuk terus mungkin ada usulan yang dari tambahan tadi yang dari forum diskusinya gitu cara pornografi kayak gitu masuknya ke apa postingan negatif cara pornografi judi soalnya ada di forum-forum iya kebetulan saya juga bagaimana dengan kondisi bahwa forum ini diperuntukkan ada forum khusus yang hobinya apa? yang lagi kemarin forum diperuntukkan orang yang banyak terus ada posisi karena ada secara ganda forum kita salah kita jangan bahwa pelanggaran forum adalah memang di iya itu pelanggar forum oke maksud saya karena iya saya jelas itu karena tidak dikomunikasi karena ada lain-lain ada ikan laga iya karena memang tidak difasilitasi nah artinya gini kan bahwa sebenarnya yang diributkan itu adalah ketika dia memposting materi yang tidak itu terlepas dari masalah cocok itu penting batas bahwa itu nggak boleh dipakai saya orang pertama yang gitu artinya sebenarnya bagi pada dasarnya ya sama seperti tadi ngomongin perubahan kontrak kita sudah mengumpulkan gitu loh hanya ingin membatasi orang bahwa pergi ada segala sesuatu ada tempatnya forum ini ada tempatnya gitu harus dipahami sebenarnya konteksnya adalah kita membuat aturan di forum yang legal tentang aplikasi ini juga ya waktu itu kan ada pornografinya tapi itu di US oke nggak apa-apa tapi ketika ini kan pemerintah jadi ya udah secara terpaksa kasus yang suka BB17 mewah kalaupun ada itu dibilang konten ilegal tapi kalau kita kan bicara masalah itu. Kita kan ngurusin yang salah. Maksud bahasa saya seperti ini. Maksud bahasa saya kita kan ngomong masalah kode etik. Tidak boleh ada konten.
kontennya ya. Misalnya apa kan faktor apa yang menyebabkan kalau tidak salah yang mendasar adalah yang nggak boleh obat-obatan terlarang, pornografi dan penjudian. Iya. Iya, ada pornografi. Gimana pedoman itu ada istilahnya tuh. Kan memang yang tinggi belum sekarang maksudnya dibahas yang di etika baliknya tidak pada tempatnya. Makanya kita coba pikirkan sebuah masalah yang bisa dilakukan satu kata. Saya belajar. Kalau tadi sekarang kalau ditanyain masalah gini segala macam, kayak tadi AGC, maaf, segala macam itu banyak gitu. Coba yang itu sampai oke. Maka kita lebih tertarik kalau misalnya kita tahu guna forum apa. Maka tadi di kontra dibilang, di forum kan sudah ada OS gitu, itu dibaca gitu. Maka itu saya bilang lebih setuju kalau misalnya dikatakan melanggar di forum tersebut, bertindaklah sesuai dengan wadahnya masing-masing. Itu yang tadi saya coba utarakan. Jadi internet bisa iya. Apalagi forum IT apa aja tadi forum sosial media ya? Enggak, review sebentar aja. Review forum tadi forum atau komunitas organisasi ada yang berbullying, nggak bisa hapus blog di atas itu kan sama dia kalau perilaku sih mungkin sama lah. Gambar-gambar. ada yang diperolok. Kalau kayak postingan kita kayak gitu, kita kan dewasa 16 tahun. Ini sebenarnya porno. Pornonya rapper. Bukan di tempat. Kalau saya pornografi, kata kita mau melanggar juga dia ngomong bukan cuma sinkronisasi antara budaya etis dunia maya tidak benar atau benar cerita benar tapi cara dia terlepas dari dia benar atau enggak kayak yang menunjukkan dia yang harus benar atau bukti pornografi iya jadi itu banyak sekarang saya dengan keluar SMA yang keluar keluar SMA daftar SMA itu beda lagi dia keluar dari SMA daftar itu foto telanjang tapi malah itu kita baca itu ya karena orang Indonesia rapper iya apa namanya kayak dua kali makanya padahal itu tidak ada dia nggak bukan kata kotor Ya mungkin biasa kan orang yang kamen ya. Berarti kan kalau nggak ada nanggapi komentar itu kan bisa itu kan langsung kan laki-laki gitu kan. Iya. Sama. Betul. Dan memang kan kalau itu ganti dari itu kan orang cuman ini kan yang saya kita cerita apa yang Maya itu kan banyak juga tanpa batas kita sudah blur mungkin ya di situ lah per tiap detiknya ada kode etik itu untuk pembatasan itu ini akan ini blur nggak tahu ya ini blur backgroundnya ya gambarnya apa yang blur apa itu blur iya betul ya udah kayak gitu yang banyak perubahan dan bertanggung jawab kita ke sana ada program sama ini yang udah mewakili beberapa penyanyi
untuk yang memang data. untuk yang Ya mungkin kembalinya ke pribadi ya. Kadang kalau macam oke macam itu lagi kita paham lah dengan adab ya. Ya ada enggak ada kode etik itu sebenarnya nggak masalah gitu. Kita tahu. Kita anggap itulah batasan kita di situ. Cuman bagi orang-orang yang lain itu kan kadang ya memang dia adab dia begitu. Beda, bukan jadinya nggak banyak kan? Mereka memanfaatkan ini aja. Yang jelas kan orang yang apa kayak akun itu tadi dia kan mengisi followersnya buat dia sambil ngomongnya gitu nama ya. tujuannya bisa aja. Kalau yang di gue nggak tahu ya di Twitter itu gue sempat dengar yang apa namanya yang pakai kayaknya ada Nggak pantas. Yang bootnya atau apa yang botnya dia tahu kita tahu follow dia dan kali follow dia itu bisa gratisnya sehari nambah followernya dari 500 per hari itu apa ya tapi kalau kayak Facebook beli like gitu jadi kalau di Facebook kan bisa beli like kalau di Twitter lo bisa beli follower ya jual akun aja ya 5.000 follower kalau yang kejadiannya begini, kalau saya daftar sebuah program dan dia menjanjikan dalam kali follower Anda nambah 500, tapi saya juga follow 500, kalau saya memang gabung, saya rasa itu sama-sama etik gitu. Kecuali ada sebuah proses create buat yang bisa saya nggak ngapa-ngapain dulu, saya kok udah nge-follow sih. itu bukannya kayak gitu ya bro? Itu kita register gitu. Seperti ada perjanjian bahwa kamu akan saya kasih 500, tapi kamu juga follow. Nah, orang yang kita tahu follow kita dan kita follow itu program dulu. Paling itu ya sendiri gitu. Dengan nambah-nambahin jumlah follower apa, kenaikan nomor follower itu kan terserah gitu. Soalnya karena itu apa sih namanya orang yang nggak tahu siapa bisa jadi tiba-tiba jadi follower sama dia. Betul. Tapi itu nggak kan itu. Saya nggak tahu nama orang dia. Dia muncul di timeline saya. Fungsi cuma ada satu kan. Iya. Gue sebagai orang nggak tahu apakah dia mana kan nggak tahu. Saya nggak nge-follow dia, tapi dia muncul. Itu bisa sih dia pakai ada ini kan ada buat yang kayak kalau yang gue itu gue langsung blok aja. Iya, terakhirnya gitu juga. Itu jadi masalah begini. Kalau di saya gitu ya, saya umurnya 28 tahun dapat masalah akun anak SMP gitu. Itu kalau akun itu fotografi. Ya, anak ini baca-baca terus ini apa? Saya aktif di dunianya Maya yang kan gimana sih? Jadi orang tetap kayak dunia nyata itu ada dalam nama tetap Iya betul. Networking, orang buat dunia nyata ya dunia maya ya sama. Terus anehnya kan kalau apa ya, malah resikonya tuh kalau masalah ngomong masalah tersinggung ya. Soalnya resiko macam kalau misalnya kita ketemu itu kan nggak ketemu face to face tuh. Kita kan nggak bisa nebak ya ekspresi dia kan nampak kan sampai itu SMS. Kalau nelpon dari suara mungkin bisa tahu lah dia marah apa enggak. Tapi kalau misalnya itu kadang kalau apa ya istilahnya? sama aja sih dengan kalau misalnya Kan karena sifatnya yang Kalau misal aku mah lebih hati-hati lagi sebenarnya gitu bang. Saya belum tahu kan dia siapa. baik maka bisa diukur cara mereka sudah sebelum untuk orang yang seperti itu kita sama kan ini konsep etik ini fleksibel sehingga bisa diadaptasi oleh suatu kelompok tertentu. Ketika itu sudah convert, sudah ada diadaptasi dengan baik, bisa sebelum maksudnya diterapkan, disesuaikan di dalam kelompok itu. Baru kemudian yang terakhir itu pengertian implementasi di mana individual dari beberapa grup. Jadi yang tadi hanya berlaku pada satu kelompok tertentu, tapi ternyata ini mempunyai kekuatan bisa dipakai oleh kelompok yang lain. Jadi nanti misalnya suatu hasil apa ini diselurkan oleh misalnya Pontianak gitu ya, dia punya sesuatu yang bisa diadaptasi dengan baik oleh Pontianak. Nah kemudian itu dilihat sudah mulai stabil, bisa diterapkan di tempat lain. Ya sebenarnya itulah sedang dilakukan sekarang. Nah itu iya betul. dokumentabel. Tebet itu
Jadi ya, Apa? Adjustable tuh sesuaikan. pokoknya mulai bisa dan diterapkan gitu loh. Mulai Dikondisikan dengan di-adjust. terapkan ya. Kondisikan dengan inilah dengan Ya. lingkungan komunitas. Kan pertama tadi apa namanya fleksibel kan, fleksibel itu kan masih kita sebagai terserah gitu kan. Tapi ketika kita udah cocok, mulai diadaptasi pelan-pelan, diadaptasi kemudian diterapkan. Adjustable itu untuk penerapannya. Setelah sudah diterapkan pada satu kelompok tertentu, can easily understood and implemented with the individual or various groups. Jadi ketika sudah di satu kelompok ini cocok, kelompok lain itu melihat bahwa oh ini bisa, akhirnya menjadi milik umum begitu. Dan secara tidak langsung terbentuk sebenarnya kan, diakui gitu. Secara tidak langsung diakui. Itu namanya endingnya dari ini ya itu sebenarnya kan. Membatasi kayak membuat apa tinggal ya kebocoran Ya sama kayak orang tua kita lah. Kalau sama orang tua gini, kalau salam, yo tangan. Kalau lewat depan orang tua ikut. Etika, bagian dari etika. Iya betul. Boleh satu ya. Melanggar pasti pertahanan. tidak bisa direpresentasi untuk sama nggak boleh Tadi kan jadi seperti tak kurang tidak jadi masalah kita kemudian supaya tadi ada konteks ekonomi seperti apa nggak hanya potongan duitnya tanggal berapa jadi nggak relevan dengan iya betul. Kemudian kalau di luar negeri itu kan kita mungkin teman-teman pernah baca kayak ada kasus karyawannya gitu kan atau sekarang dia benchmarking atau dia ngomongin sesuatu yang jelek tentang perusahaannya itu kan bukan rahasia perusahaan tapi karyawannya entah berbicara jelek tentang perusahaannya segala macam sehingga perusahaan itu merasa apa namanya dilakukan marah sama baik Itu kan memang bagian dari proses ya. Jadi anggapannya anggap kita baru kenal dengan Pak Din. karena itu kan Ya, meskipun kita tahu Twitternya, meskipun kita tahu nomor handphonenya, iya, tapi kan kita nggak mungkin gitu kan, cuman jalannya proses lah gitu baru mulai kan. Mungkin Pak Tim juga responnya seperti apa gitu kan, kasih aja gitu kan. Ya udah, ya cuman batasannya kan tetap ada, nggak kebablasan seperti misalnya kita dengan satu orang santri kan. Dan itu banyak di Indonesia tanpa mereka sadar karena ada beberapa company yang memang mereka melakukan monitoring. Iya. Oke, mereka nggak educated tapi mereka melakukan monitoring karena mereka ingin tahu apa orang-orang di sosial media ini ada khususnya karyawan karena mereka jadi tahu oh ini karyawan gue yang karyawan gue lagi itu ada jadi itu memang penanya brand-brand yang sekarang jadi mereka memanfaatkan layanan itu.
apakah itu etika kayak misalnya gitu. Karena ada perdebatan juga sebagian teman-teman kayak wartawan, kayak karyawan, mereka merasa dia melanggar privacy gue dulu, itu kan privacy gue ngomong apa, seperti itu dong. Harusnya nggak stalker istilahnya, kan nggak stalker dong, itu nggak di luar jam kerja misalnya atau seperti apa. Sampai di situ tuh. Berani. Mereka Dan selalu sebenarnya bicara. kan nggak cukup di Indonesia banyak lagi alay-alay misalnya nggak bisa benar soalnya itu udah terjadi. Itu loh, maksudnya mungkin memang dikondisikan dengan situasi ya. Kadang kalau misal kita main Facebook atau Facebook atau Twitter, itu kan sifatnya kadang komunikasi dua arah ya. Itu nggak masalah ya, hanya dia dan kita yang tahu. Tapi begitu kita ketemu dia di luar, nggak mungkin dong kita mau menghadap dia baju oblong sandal jepit, itu nggak mungkin kan. Bagi kita nggak masalah, bagi kita nggak masalah. Bagi orang yang lihat itu, Karita kan jadi masalah. Kan begitu bro. Jadi kita tetap juga menjaga gitu. Sekali dulu posting mikir. Iya. Dulu baik kita temenan. Ini emosi faktornya. Kalau kayak lo posting mikir sih oke. Jadi tadi microblogger. Iya. Media juga berpengaruh dalam perlakuan kita. Berpengaruh dalam perlakuan kita. Dia itu maksudnya wadah. Wadah. Kalau ini kan masih handphone, surat, perkembangannya. Ya. Oh jadi melegalkan, iya melegalkan sesuatu. Kali dia dipotong itu Udah beda lagi, sedikit lagi. Bahasa modelnya apa ya? Ini masalah yang Mau lebaran lagi. masalah bagaimana yang dihadapi bawahnya aja. Kita lebaran ke rumah Pak Tis, kita udah biasa kan? Kita pakai baju apa pun nggak masalah gitu Pak. Nah, tapi begitu menghadap hukum, iya di kantor, udah lagi potongan ya. Oh gini, jadi dikategorikannya gini masalah. Bagaimana masalah ini dihadapi? Berarti satu adalah menempuh apa namanya kita kayak musyawarah dulu. itu dia. Habis kedua melakukan apa? Musyawarah dulu. Habis musyawarah aturan-aturan lokalnya itu kayak misalnya di komunitas tertentu atau di blok tertentu, hukum adat. Kalau enggak ya udah ke apa namanya yang berwajib penyelesaian secara keluargaan dulu ya. Harus keluarga sih sebenarnya. Tapi haknya adalah kekeluargaan. Bisa. Orang mana orang sih juga. Orang sih juga. Boleh nggak? Nggak boleh. Dan ada kita nggak kalau berlaku. Oke. Saya comot orang, keluar kantor kan saya nyamperin dia dulu. Atau email dulu. Email gitu. Kamu Tuh, coba menyampaikan dengan cara baik-baik. Ya, habis diskusi ya pakai. Iya. Sedang kamu jalan tengahnya, ya itu udah dijelasin. Ini sedang lah. Dihubungi teman-teman. Konteks udah putus. Jadi cyberbullying rata-rata sama aja kan? Iya. ibarat cyberbullying sekarang juga. Ya kayak mediasi dulu kan. Karena membuat cara pakai itu dulu aturan lokal dulu ya. Aturan apa namanya? Aturan organisasi atau gabung atau komunitas yang adanya, yang apa tersebut.
apakah kita selaku pengurusnya ini biasanya satu orang yang nyerang satu dan dia mengatur gitu kan, apakah kita sebagai penonton memperburuk suasana Raja dicolok ke sana sini. Ya bisa aja. Mana? Iya. Gak masalah dengan pilihan mau ngademin atau mau memprovokasi. Gara-gara Yang dia penting ini, aku baca Twitternya ya ampun. kita tidak bisa melihat bahwa Kan kata 300 di satu jam. tidak ada 1 jam. kita tidak ada melihat kita yang sebagai Tapi 1 jam itu kompensasi 300 ribu. kita nggak membiarkan sebenarnya kondisi itu kan kita nggak membiarkan Bukannya 1 jam. kebaikan lantarkan sama juga menjaga harmonisasi kayak gitu Itu 3 jam. Oh ya. Memberikan pengalaman, memberikan anjuran baik. Kalau di rilis tugasnya kayak gini, ada yang mengelola, ada yang pertama sih akhirnya negur secara pribadi sama kan, dan pasti juga akhirnya negur secara publik Peringatan, oh ya, peringatan bertingkat gitu aja udah, peringatan bertahap. ya kayak SPS Sebenarnya peringatan bertahap gitu dari komunitas, aturan admin, leader atau apapun, semua bisa semua. dari pengelola pernah ketemu nggak sih? Iya, pengurusnya kan adalah pengelolanya. Yang mengelola. Kalau misalnya blogger tuh Dari pengelolanya adalah si blogger ya kan. Ya, saya kepikirannya begini. Gimana? dari yang berwenang gitu. Jadi misalnya kalau milih saya tahu milih gitu ya. Satu orang melakukan pelanggaran etika kembali seperti tadi gitu loh. Ya, oke kita punya tapi kan kita tidak mau mengontrol kita yang lain ya. Kalau yang lain itu berhati-hati. Maka saya bilang kode etik ini ya jadi kita juga kayak tadi jangan hanya juga melakukan sekolah, Tapi orang kita ketiga. sebagai orang yang melihat juga tidak boleh Mungkin ya mendukung suasana yang harmonis kayak gitu ya. Kondusif kan, kondusif ya. Kamu kata bahasa. Dibutuhkan. Kamu jangan bilang Waktu 1 menit lagi. oh iya yang nulis itu nggak boleh berperan. Yang di ujung nama filenya topik 3, Mas Indri. keberagaman di tiap komunitas, tiap tipe dari organisasi, mailing list kan itu juga ini satu kali secara
Mbak